dalam mata kuliah ini mengenai kemiskinan dan kapitalisme, maka tentu kita juga banyak membahas tentang kapitalisme, juga sosialisme, sebab itu cara dalam menganalisa secara mendalam mengenai akar dari kemiskinan, terutama kemiskinan di Indonesia misalnya, atau kemiskinan secara umum. Maka membahas kemiskinan tanpa membahas kapitalisme dan sosialisme, maka itu menjadi mengawang-awang. Kita tidak memahami akar masalah dari kemiskinan. Ada 3 ideologi yang sangat berpengaruh di dunia ini memang, ya. Yang pertama ideologi kapitalisme yang ditandai setelah revolusi Perancis, ya. Ketika alat-alat produksi ditemukan, ya, mesin-mesin ditemukan, itu yang kemudian digunakan untuk mengeksploitasi alam semesta, ya, secara berlebihan, ya. Nah, alat produksi ini kemudian menyebabkan alam semesta menjadi rusak, gitu. Ekosistem alam menjadi tidak seimbang, kerusakan di mana-mana. Nah, ini kan bertentangan dengan prinsip Islam itu, ya. Jadi kalau kapitalisme dipandang sejalan dengan Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan tidak sepahamnya itu. Kapitalisme ini banyak dikuasai Inggris, terutama juga Amerika, dan muncullah ketika penghisapan terjadi di pabrik, ya, di buru-buru perusahaan, pekerjaan paksa, kemudian keringat terlalu banyak dikuras oleh tenaga-tenaga buruh, disebut sebagai kaum proletar, ya. Dia adalah kaum yang lemah, kaum yang buruh, berlawanan dengan kaum borjuis. Borjuis itu identik dengan kekuasaan, kekayaan, ya. Atau biasa disebut parlente, ya. Tapi itu borjuis, ya. Borjuis itu biasa disandingkan lawannya dengan proletar. Proletar ini orang melarat, ya, orang-orang miskin, kaum buruh gitu, dipekerjakan. Tapi kan yang mempekerjakan ini keuntungannya sekian kali lipat, ya. Dan itu dikuasai secara pribadi. Itulah kapitalisme. Nah, karena Karl Marx misalnya, dia yang menggagas tentang pemikiran-pemikiran sosialisme, dan Engels tadi, dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang menggagas tentang perlawanan kaum buruh, maka paling monumental itu Das Kapital Karl Marx. Ada 3 jilid yang sangat tebal sekali, ya. Itu sekitar 3 kilo beratnya, ya. Kalau belum baca buku itu, ya sayang juga, ya, karena itu juga sangat penting, gitu, ya. Meskipun itu pikiran sosialis, ya, yang nanti melahirkan komunis yang dianggap berbahaya, ya. Tetapi suatu ideologi yang mengimbangi atau melakukan perlawanan terhadap kapitalisme itu cukup kita apresiasi, ya, kehadirannya, karena menginginkan tidak ada kepemilikan pribadi, ya. Misalnya perusahaan-perusahaan swasta di Amerika yang menguasai misalnya Freeport, di Indonesia misalnya itu tidak boleh, itu dilarang. Kalau sosialis berkembang Indonesia itu nggak boleh. Itu sebabnya di masa Bung Karno banyak pemerintah dunia tidak menyetujui kepemimpinannya di Indonesia, sebab Bung Karno terlalu nasionalis, ya, dia ingin menasionalisasikan semua. Maka ketika Bung Karno diwawancarai oleh wartawan Prancis bahwa bagaimana prediksimu bangsa Indonesia ke depan, maka dengan tersenyum Bung Karno mengatakan, saya melihat kecemerlangan Indonesia masa depan. Saya memiliki kekayaan alam yang banyak, saya memiliki pekerja keras yang luar biasa, unik, gitu kan. Berbagai agama menyatu, kebudayaan menyatu, semuanya menyatu. Dan Bung Karno yakin sekali, dan itulah prinsip Bung Karno, berdikari, kan, nasionalisme, gitu. Tetapi bagi orang-orang kapital, ini bahaya pemikiran Bung Karno ketika dilanjutkan. Sebab kita tidak bisa menguasai berbagai kekayaan alam di Indonesia. Maka jalan satu-satunya adalah kudeta, diturunkan secara paksa. Maka dibuatlah rekayasa, nah, sebagaimana bisa kita baca di banyak buku tentang teori konspirasi, bahwa kejatuhan Bung Karno itu merupakan desain dari kaum kapitalis, ya. Desain dari kaum kapitalis. Nah, waktu itu kan
Amerika, kita mengatakan Amerika juga kapitalis saat ini. Tapi di masa Bung Karno itu bersama, dia tokoh pejuang lebih muda dari Bung Karno, namanya John F. Kennedy. Itu adalah presiden Amerika yang termuda sepanjang sejarah dan punya ideologi yang sangat bagus, punya banyak kesamaan perjuangan dengan Bung Karno. Dan kerjasamanya dengan Indonesia, dengan Bung Karno bukan karena menginginkan kekayaan alam Indonesia, tapi memang karena gagasan-gagasan mereka hampir sama gitu ya. Beberapa tokoh-tokoh dunia, dan ini tokoh dunia negara besar waktu itu, John F. Kennedy sangat dekat sekali dengan Bung Karno. Fidel Castro juga ya, Fidel Castro dia juga bagian daripada pemerintah yang sosialis gitu ya, tapi juga berteman dengan Bung Karno. Nah, jadi karena Bung Karno dengan John F. Kennedy ini sama pemikirannya, juga agak susah digoyangkan oleh kaum kapitalis, maka John F. Kennedy itu ditembak mati. Bayangkan presiden Amerika berhasil ditembak mati, masih muda sekali, itu John F. Kennedy. Tidak lama kematian John F. Kennedy, pada saat itu janjian dengan Bung Karno ingin berjumpa, ingin berdiskusi langsung, tapi jadwalnya tidak jadi karena lebih duluan ditembak mati. Nah, tidak lama kemudian John F. Kennedy meninggal, presiden Amerika ini, Bung Karno juga jatuh kekuasaannya. Ya. Nah, itu satu rekayasa luar biasa ya kalau dalam teori propaganda ya, teori konspirasi. Kejatuhan Bung Karno membuka secara lebar kapitalisme mencengkram keindonesiaan kita. Disinilah awal mula penderitaan yang lebih hebat yang dimiliki bangsa Indonesia setelah kapitalisme menguasai Indonesia. Kalau Bung Karno memang agak-agak sosialis ya, dia lebih mendukung sosialis, tetapi bukan komunis, dia Islam sejati. Bahkan banyak yang menulis bahwa Bung Karno itu adalah pemikir Islam kontemporer yang maju gitu ya. Anda bisa membaca bukunya Bung Karno tentang Islam itu banyak. Ya. Misalnya Islam Sontoloyo, ya, Anda baca buku itu sangat menarik ya. Dia sangat dalam sekali pembacaannya terhadap Islam itu. Ya, Islam api Islam itu ya banyak sekali, api perjuangan. Dan Bung Karno itu selalu juga menggunakan konsep-konsep Islam. Artinya Bung Karno itu bukan sosialis juga bukan kapitalis, tapi memang dia orang Islam. Nah, cuma dia mengapresiasi ya berbagai ideologi, dia meramu, dia ingin mendirikan satu ideologi tersendiri. Maka ketika dia berpidato menawarkan ideologi Pancasila sebagai satu ideologi, hasil pembicaranya itu kan semua semua petinggi negara yang hadir waktu itu kan berdiri semua, bertepuk tangan mengapresiasi pemikiran Bung Karno dengan memperkenalkan Pancasila itu sebagai satu ideologi. Nah, setelah Bung Karno kan siapa lagi yang berpidato di mancanegara, di internasional yang diapresiasi berdiri semua, kan tidak ada itu ya. Karena ya tidak jelas apa yang diperjuangkan. Apalagi kalau cuma pelang-pelong sampai sana, itu kan ya malaslah orang berdiri untuk mengapresiasi ya. Kalau bahasa Inggris saja tidak mampu ya. Nah, ini kan jadi persoalan di negeri kita. Nah, jadi ada kekurangan dari kapitalisme. Itulah sampai hari ini sebenarnya kapitalisme itu cukup bertentangan ya, karena banyak mengeksploitasi alam, banyak mengeksploitasi manusia. Okay. Nah, itulah sosialis. Sosialis ini sebagai antitesa atau perlawanan. Tetapi Amerika itu membabak habis sosialis dan meruntuhkan ya. Ketika Uni Soviet memperlakukan pemikiran-pemikiran sosialis ya. Uni Soviet kan menerapkan sistem seperti itu. Itu tidak adanya kepemilikan pribadi, semuanya dikuasai negara. Dan sosialis itu berkembang di sana ya. Bahkan komunis yang berkembang di Indonesia itu juga banyak pengaruhnya dari Uni Soviet gitu. Oke. Nah, kekurangan dari sosialis adalah dia mengingkari adanya pembagian kelas sosial. Tidak ada antara orang kaya dan orang miskin, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Semuanya manusia sama. Gitu. Jadi misalnya begini, saya ini kerja keras tiap hari. Saya bekerja keras, berdagang gitu kan, punya modal, kemudian saya berdagang terus dan saya punya banyak keuntungan. Sementara ini misalnya ini yang bertani hanya sedikit saja lahannya, tetapi hasil kekayaan saya yang begitu banyak ini saya harus serahkan ke negara ya.
Saya tidak boleh memiliki, saya hanya ditentukan hanya berapa saja yang bisa saya miliki, sama dengan yang pekerjaannya biasa, bahkan yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja ini disuplai oleh negara supaya dia tetap sejahtera, tidak ada yang miskin. Maka kelemahan ideologi ini menyebabkan semangat pekerja itu menurun. Misalnya, loh, saya ini kan setiap hari bekerja terus, masa pendapatan saya sama dengan orang yang tidak bekerja? Gitu. Itu sosialis ya. Sosialis itu adanya kesamaan individu, tidak ada kelas sosial, tidak ada kaya, tidak ada miskin, sama-sama bekerja. Tetapi orang yang banyak bekerja tidak boleh menguasai itu, harus dikembalikan ke negara. Negaralah yang menguasai itu. Nah, itu kelemahan dari sosialis. Nah, itu ideologi kedua. Ideologi ketiga adalah ideologi Islam. Inilah yang sangat ditakuti oleh kapitalis. Nah, ketika Uni Soviet jatuh di tangan Amerika dan antek-anteknya, artinya sosialis sebagai suatu ideologi itu sudah musnah, sudah hilang. Yang berdiri tegak adalah kapitalis. Berarti musuh yang satu tersisa adalah Islam. Maka Islam nggak boleh bangkit. Yang paling pertama, negara paling pertama menerima gempuran dari kapitalis adalah Afghanistan, yang dicap sebagai negara teroris. Kemudian muncul negara-negara Islam yang lain. Siapapun yang ingin menegakkan Islam, maka dia disebut teroris. Ya. Maka runtuhnya Menara Kembar atau Gedung Kembar di Amerika, WTC, pada tahun berapa itu? Ya, pada tahun 2000 itu kan dituduh 2 pesawat dari Afghanistan atau teroris yang menabrak situ. Ya. Tapi setelah diteliti oleh para pakar, itu bukan kerusakannya, itu bukan dari atas sebagai tabrakan, itu sebenarnya hancur dari bawah. Itu menunjukkan bahwa kebohongan besar dari Amerika yang mengatakan bahwa teroris Islam lah yang berusaha merusak Amerika supaya citra Islam ini buruk semua di mata dunia. Ini sebenarnya suatu rekayasa dari Amerika sendiri. Dia sendiri yang merusak gedungnya itu dengan menghancurkan banyak sekali manusia yang meninggal. Itu kan karena rusak dari bawah, itu terbongkar dari bawah. Itu suatu ledakan yang mahal dahsyat, itu bukan karena tabrakan. Itu kejanggalan sudah ditemukan di situ ya, bahwa kebohongan besar selama ini Amerika yang mengatakan bahwa terorislah yang menabrakkan pesawatnya ke situ. Ya. Nah, ini kita harus hati-hati dalam melihat permainan ideologi-ideologi dunia. Ya. Ideologi dunia itu cukup banyak, tapi yang memang banyak terkenal dan sekarang masih bertahan yaitu kapitalisme. Nah, kapitalisme banyak sudah menganalisis sebagai, ada yang mengatakan sudah sebagai akhir dari ideologi ya, ideologi dunia. Ada yang mengatakan itu belum, masih bisa hancur, masih bisa runtuh gitu ya. Meskipun saat ini memang sangat kuat sekali, tetapi kerusakan alam, eksploitasi manusia sudah menimbulkan banyak permasalahan. Nah, ideologi Islam tetap mengakui adanya kepemilikan pribadi. Kekayaan Utsman bin Affan dalam sejarah dikatakan 7 turunan pun keturunan Utsman tidak bekerja, itu masih bisa hidup sejahtera itu. Bayangkan kekayaan Utsman itu. Tapi apakah Utsman memiliki kekayaan itu disebut sebagai kepemilikan pribadi? Tidak. Dia mengatakan ini adalah harta Tuhan tuh. Karena semua adalah milik Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita manusia sebagai, itu ya konsep Islam. Anda boleh kaya sebanyak-banyaknya, tapi itu dibuat untuk membantu sesama manusia, membangun negara. Utsman bin Affan itu meninggal tidak membawa 1 sen pun uang, tidak membawa 1 dinar pun. Padahal tidak bekerja pun 7 turunan itu sudah masih kaya karena dia menguasai banyak lahan-lahan strategis di Jazirah Arab itu. Abu Bakar juga sangat kaya. Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad, ya, kaya raya itu. Bayangkan saja itu hasil perdagangan beliau. Kalau Anda baca bukunya Profesor Ahmad Mansur Ahmad Mansur Surya Negara ya, itu sampulnya warna hitam jilid 1 dan ada jilid 2 sampulnya warna merah itu. Kalau Anda baca bukunya itu, ada sekitar 14 negara yang dikunjungi Nabi dalam berdagang sepanjang periode 13 tahun sampai umur hampir 40 tahun menjelang menerima wahyu. Itu kan lebih banyak waktu Nabi dalam dunia perniagaan daripada menjadi Nabi dan daripada jadi pengembala gitu. Mengembala umur 7 tahun sampai 13 berarti sekitar 6 tahun. Nabi Muhammad itu
berdagang ke berbagai negara, dicatat dalam sejarah sekitar 14 negara yang dikunjungi Nabi berdagang, dan itu sukses sekali itu. Umur 13 sampai hampir 40 tahun, ya, umur 40 tahun itu sekitar 28 tahun Nabi berdagang itu. Sementara Nabi menjadi rasul itu Muhammad menjadi rasul itu umur 40 tahun sampai 63, hanya 23 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu lebih banyak waktunya berniaga itu. Nah, di puncak kejayaannya juga itu sudah mulai muncul di umur 25 tahun ketika kaum konglomerat, ya, kaum kapitalis luar biasa waktu itu, tapi bukan kapitalis, ya. Dia tetap dermawan gitu. Itu yang membedakan. Tidak apa-apa dalam Islam itu memiliki harta kekayaan sangat banyak, tetapi ingat kepemilikan Anda itu bukan kepemilikan mutlak. Ada hak-hak orang lain di situ, ada zakat yang harus dikeluarkan itu. Ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Selama itu terbayarkan, itu boleh dalam Islam. Itu silahkan kaya raya. Anda tahu Yusuf Hamka, ya? Yusuf Hamka itu penguasa jalan tol. Pendapatannya satu hari itu 1 miliar. Bayangkan itu kekayaannya. Tapi apakah dia makan di pinggir jalan? Bayangkan pendapatannya satu hari itu 1 miliar. Yusuf Hamka. Anak angkatnya Buya Hamka. Sekarang sukses luar biasa. Dia pengusaha jalan tol. Persaingan sangat kurang. Ya. Anda bayangkan 1 miliar satu hari. Tapi apa yang dia kerjakan? Dia pakai mobil biasa, pakaian sederhana, bergaul dengan orang, membantu sama orang, membangun masjid. Nah, itu kan luar biasa tuh. Alangkah baiknya kalau banyak orang Islam seperti itu. Kaya raya, membangun masjid, membangun anak yatim piatu, membangun panti asuhan, membangun panti jompo, membangun. Itu kan luar biasa. Kalau sosialis kan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yusuf Hamka ini nggak boleh kalau paham sosialis. Harus dikembalikan ke negara. Ada videonya itu kan ditanya, kok orang kaya mengapa makan di pinggir jalan gitu kan, di pedagang kaki lima. Loh, apa hubungannya itu orang kaya dengan belanja di situ? Sepanjang kita senang untuk belanja di situ, ya apa masalahnya gitu. Itu kan luar biasa, jarang kita temukan gitu. Pejabat Indonesia itu jarang itu yang mau menghampiri rakyat kecil, paling digusur di situ, ya. Dikira itu adalah duri-duri jalanan gitu, ya, harus disingkirkan gitu. Padahal itu adalah manusia. Nah, Islam itu menariknya. Nah, inilah yang ditakuti oleh kapitalis. Ketika Islam yang berkuasa, ideologi Islam ini bisa membahayakan kaum kapitalis. Tidak boleh ada kepemilikan pribadi, tapi ada pajaknya, ada zakatnya itu yang harus dikeluarkan. Nah, itu yang menarik. Jadi nanti pemakalan selanjutnya akan membahas itu mengenai Islam, ya. Tadi saya share itu mengenai Islam dan bagaimana menentang sosialisme kapitalisme. Nah, buku ini yang sebagai rujukan tadi itu yang Bapak kirim, Islam Musuh bagi Sosialisme dan Kapitalisme. Ya, ini buku yang mencoba menerangkan secara detail bagaimana Islam itu berlawanan dengan kapitalisme, juga berlawanan dengan sosialisme. Dan wajar ketika saat ini Islam itu nggak bisa bangkit itu. Mau bangkit dimusnahkan lagi, diruntuhkan lagi, ya, dijajah, ya. Secara fisik itu Amerika dan antek-anteknya sudah frustasi menjajah Islam, tidak bisa hancur. Dia menjajah secara ideologi ini yang dirubah, gitu, ya, paradigma yang dirubah. Gitu. Nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya mengenai Islam sosialis dan kapitalis. Ya.